Safety Co itu melengkapi protokol kesehatan. Oh, Jadi makanya kita punya tagline, masker saja tidak cukup, pakai Safety Co. Karena oh, kalau kita pakai masker, pasti masker ini mempunyai efektivitas tidak 100% dong. Mungkin mm. 70% atau 80%. Iya, Bahkan mungkin masker-masker yang diproduksi dengan tidak benar, paling efektivitas cuma 40-50%. betul, betul. Sehingga tetap ada virus yang akan masuk ke dalam mulut kita. Dan Mm-mm. ini tugasnya Safety Co untuk mengatasi virus-virus yang kelewatan itu. Halo, kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia bersama dengan Bella di sini, masih bersama dengan Bapak Effendi Puji Hartono. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ya, seperti yang kita tahu, Pak, pandemi ini kan memberikan dampak yang sangat berat ya, Pak ya, untuk semua pelaku Ya. bisnis lah, Pak. Hampir sebagian besar. Mungkin hanya untuk beberapa bisnis tertentu saja yang mungkin mengalami peningkatan ya, Pak ya, di masa pandemi seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri, mengapa justru di masa-masa yang berat seperti ini perusahaan kita berani mengambil langkah untuk melaunching produk ini, Pak, seperti itu? Ya, seperti yang saya sampaikan Bella tadi. Dari grup perusahaan kami itu salah satunya dari dari 5 itu 4 itu sebenarnya relevan, kecuali edukasi aja. Karena kami tidak tertarik dalam bidang pendidikan. Oke. Tapi sebetulnya 4 itu kan kami sudah punya skenarionya, punya rencana. Dan kebetulan menurut saya momennya tepat. Karena Safety Co ini kan menyelesaikan masalah pandemi ini dan Oke. menyambut new normal. Jadi sebetulnya momennya justru tepat. Karena saya percaya bisnis ini tidak pernah mengecil kok Bella kalau kita perhatikan. Oke. Contohnya ya, manusia semakin banyak. Jadi walaupun ada yang krisis ya, jadi dunia ini kan seperti bola ya. Betul. Jadi financial world kita, dunia finansial kita ini seperti bola. Bola yang diisi dengan angin lah istilahnya. Jadi kalau ada satu area dari bola itu tertekan, pasti ada area yang melenting, Betul. yang menerima tekanan itu. Contohnya mungkin dalam hal seperti ini, kalau kita bicara masalah bisnis kuliner ya toh, Iya. itu masih harus bisa melihat kuliner yang mana. Mm-mm. Kalau kuliner yang offline ya, yang toko Dine-in atau mungkin ya, Pak ya. outlet Iya. yang di luar itu mungkin mendapatkan tekanan kan. Bisnis makanan online itu malah Iya. mengalami peningkatan yang luar biasa. Oke. Bisnis mungkin manufaktur, pakaian, ya, garment mungkin mengalami tekanan. Betul. Karena orang tidak keluar, mereka tidak pesta, mereka Iya. tidak Kumpul-kumpul seperti itu ya, Pak ya. Ya. Tapi bisnis medical mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. Oke. Ya. Bisnis packaging seperti salah satu perusahaan kami, Gaya Remaja itu mengalami suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Karena apa? Orang membutuhkan packaging. Iya, Karena betul. mereka tidak melakukan pembelian secara curah lagi. Mereka kepingin kalau bisa beli tidak ketemu orang lah. Jadi Iya. kirim berupa packaging, berupa apa ya. Nah, ini meningkat. Sama dengan industri kesehatan. Nah, Safety Co ini kan memberikan solusi. Oke. Nah, menurut kami justru masanya tepat. Kalau sekarang kita launching Safety Co atau solusi dalam bisnis kesehatan salah satunya menghadapi new normal ini. Oke, Pak. Gitu, Bella. Baik, ya ini mantep ini ya. Nah, menurut Bapak sendiri, Pak, apakah produk Safety Co ini sendiri termasuk produk yang mungkin hanya eksis di masa pandemi saja, atau mungkin produk ini bisa long lasting? Apa yang membuat Bapak yakin, Pak, kalau produk Safety Co ini bisa terus eksis, Pak, walaupun mungkin nanti suatu hari pandemi sudah berubah menjadi endemi, Pak, seperti itu? Betul. Ya, tapi jangan lupa pandemi ini mengajarkan kita banyak sekali hal-hal baru, Bella. Oke. Salah satunya adalah pentingnya menjaga personal hygiene. Ya. Jadi selama pandemi ini kami melihat melalui report maupun melalui survei bahwa bisnis personal hygiene ini meningkat hampir 300%. Artinya manusia di zaman ini sudah menyadari pentingnya personal hygiene atau menjaga
kesehatan diri kita sendiri. Nah, Safety-Co ini menurut saya juga akan masuk ke dalam new normal. Artinya apa? Nanti ke depan masker ini tidak akan dengan mudah lepas dari kita. Jadi memakai masker itu akan menjadi suatu kebiasaan baru nanti menurut saya. Betul, gitu. Menjadi habit ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi habit new normal. Betul. Demikian juga Safety-Co. Kalau masker masih dipakai, berarti kita juga akan membutuhkan Safety-Co. Karena paling enggak mouth freshener yang ada di dalam Safety-Co ini bisa membuat kita nyaman memakai masker itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya toh, kita jadi menyadari, jadi adanya penurunan virus ini itu kan pasti melalui respiratory system kan? Betul. Nah, inilah pentingnya menjaga hidung kita, menjaga mulut kita agar tetap sehat dan bersih. Jadi menurut saya Safety-Co ini tidak akan cuman berguna selama era pandemik, tapi dalam hal dia menjadi protokol kesehatan, itu akan menancapkan dominasinya untuk di masa-masa yang akan datang. Dan lagian produk kita juga bukan cuma mouth freshener saja nantinya. Iya. Ya, kita nanti mungkin ada sabun antiseptik, antivirus ya istilahnya. Mungkin juga ada misalnya produk kesehatan, moisturer lah kalau untuk wanita. Ya, tetapi antiviral juga yang bisa mengatasi virus juga. Mungkin juga personal hygiene untuk laki-laki gitu loh. Ya. Terus kemudian juga untuk kalau untuk perempuan kan sudah ada ya, saya tidak perlu menyebutkan. Tapi untuk laki-laki kan belum ada. Iya Pak, sedangkan betul Pak. Lelaki ini adalah isinya tulang punggung keluarga kan. Betul. Banyak keluarga itu kan laki. Jadi sebetulnya penularan yang paling utama itu justru dari kaum pria. Betul, seperti itu. Terus dibawa kepada keluarga kan, anak, istri kan semua. Yang sering keluar kan juga didominasi kaum pria ya Pak ya, yang sering keluar untuk bekerja dan sebagainya. Betul. Karena pekerjaan dan sebagainya. Nah, kita juga akan mengeluarkan mungkin produk-produk personal hygiene untuk yang kita sebut men hygiene. Ya. Wow. Apakah itu berupa deodoran, apakah berupa mouth spray, berupa hand spray dan sebagainya ya. Jadi menurut saya prospeknya masih cukup besar. Personal hygiene ini baru mulai kalau menurut saya. Betul. Kalau dulu kan tingkat kesadarannya dulu tidak ada ya. Tingkat kesadarannya masih rendah Pak kalau dulu ya. Kalau sekarang orang lebih care seperti itu. Ya, justru ini saatnya menurut saya orang mulai terbangun bahwa personal hygiene ini rupanya industri yang sangat besar ya istilahnya. Nah, dan orang mulai sadar. Dan mudah-mudahan kita berada pada momen yang tepat lah istilahnya. Betul. Iya, dan juga memang kebetulan kalau kayak putra-putri kita mungkin ya Pak ya yang sekarang di usia dini ya kan, mereka kan juga sudah mulai dibiasakan ya Pak ya dengan adanya proses pandemi ini, mereka sudah dibiasakan untuk memperhatikan personal hygiene dari kecil sedini mungkin ya Pak ya, seperti itu. Dan ini artinya lanjut sampai usia-usia berikutnya ya Pak, seperti itu. Betul. Artinya gini loh, kalau kita dengan cuci tangan aja kita bisa mengurangi kemungkinan kita terkena virus. Nah, kenapa kita tidak menjaga mulut kita? Karena kalau tangan kan masih lewat mata, lewat hidung, lewat mulut, baru masuk ke tubuh. Nah ini kan gatekeepernya kan mulut kita. Iya, betul Pak. Kenapa kita nggak jaga mulut kita aja? Nah, produk Safety-Co inilah mouth freshener ya istilahnya, yang berupa mouth freshener, antivirus mouth freshener, yang bisa menjaga kesehatan mulut kita. Solusi yang logik sekali kan. Iya, dan prospeknya masih besar sekali ke depan ya Pak ya, seperti itu ya. Ya. Menurut kami seperti itu. Baik Pak, tadi kan ada hal yang menarik ya Pak Effendi kan sempat mengatakan bahwa masih banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa dilakukan ya Pak ya, khususnya di bidang medical ini Pak. Nah ini menarik sekali Pak, mungkin bisa dibagi Pak, kira-kira bagaimana sih Pak kiat-kiat dalam melakukan inovasi terhadap suatu produk dan melihat peluang yang ada Pak, seperti itu. Soalnya ini kok cara berpikirnya super sekali ini Pak. Kalau khususnya di pandemi ini kan orang-orang justru kan tambah takut untuk berinovasi ya Pak ya, karena takut akan resiko dan sebagainya. Nah kalau dari Pak Effendi sendiri kiat-kiatnya seperti apa Pak kalau kita mau melakukan inovasi produk Pak?
Nah, ini menarik sekali. Sebetulnya ini berawal dari kebudayaan Cina ya. Di Cina itu banyak sekali wisdom atau kebijaksanaan yang sebetulnya sangat relevan terhadap kehidupan kita. Nah, salah satu mungkin kan di Al-Quran kan ada hadis juga ya, belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Gitu. Dan saya mempelajari salah satu kata di kosakata dalam bahasa Cina itu namanya huiqi. Huiqi itu artinya krisis. Ya, terdiri dari dua kosakata, hui dan qi. Di mana hui itu diambil dari kata huishen atau bahaya, dan qi-nya itu diambil dari kata qi hui atau kesempatan atau opportunity. Nah, ini luar biasa sekali kan, Bella. Artinya di dalam huiqi, di dalam krisis itu memang ada kata bahaya, tapi juga ada kata kesempatan. Wow. Nah, tinggal kita mau fokus kemana. Nah, kebanyakan manusia, ya kita, mayoritas manusia, itu akan fokus terhadap bahayanya saja. Betul. Sehingga dia kelewatan opportunity-nya. Karena itu 99% manusia itu gagal. Hanya 1% dari penduduk dunia yang menguasai 99% resources dunia. Nah, itu luar biasa sekali kan. Jadi dunia yang besar ini rupanya cuma dikuasai oleh 1% dari manusia yang ada. Orang-orang kaya itu, orang-orang sukses itu kan. Betul. Nah, kalau kita menyadari bahwa sebetulnya kita ini harusnya jangan berpikir seperti yang 99%. Kalau dolar lagi turun contohnya, ya kita jangan jual dolar dong. Karena apa? Kalau kita jual dolar terus istilahnya, ya toh, dolar akan turun terus. Betul. Ketika kita dolar turun, mungkin waktunya kita beli dolar. Gitu loh. Karena pada titik tertentu kan istilahnya, ya toh, rupiah jadi overvalue kan. Nah, ketika dia mencapai overvalue, dia akan turun kan, dolarnya yang naik kan, gitu kan istilahnya. Nah, kalau kita sudah buang semua tuh dolar gitu loh, ya toh. Terus ketika dolarnya naik, kita melongo, kita kejar rupiah kan. Betul. Akhirnya kita kejar-kejaran kan. Nah, ini yang terjadi dalam dunia ini. Jadi kalau kami ya, kita punya prinsip yang kita sebut management by minority. Ya, di dalam perusahaan kami ini kita menganut sistem yang kita sebut management by minority. Jadi kita ini tidak melakukan yang dilakukan oleh mainstream. Jadi kalau orang invest, gila-gilaan invest, kita akan diam saja. Atau kalau kita invest sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau kita butuh ya kita tambah mesin lah, gitu loh. Tapi kalau tidak butuh ya kita diem aja karena lagi booming kan istilahnya. Gitu. Kita tidak akan mencari tantangan-tantangan yang menurut kami berbahaya karena pada posisi itu harga komoditas pasti naik. Terus kemudian cari tanah juga susah, semua lagi cari tanah dan sebagainya. Jadi ketika posisi seperti itu ya kita wait and see aja, gitu loh. Tapi ketika semua orang tiarap, kita melakukan ekspansi. Justru Foxstar Group ini selalu melakukan ekspansi dan kita mencapai quantum leap sebetulnya dalam masa krisis. Contohnya quantum leap kita yang pertama itu terjadi pada tahun 1998. Ketika krisis moneter. Krisis moneter yang pertama ya, Pak ya. Jadi ketika pada waktu itu banyak nih orang jual-jual mesin plastik ya. Kita malah beli mesin plastik ya, Pak, murah-murah yang tadinya 300-400 juta kita beli cuma 30-40 juta, 10%-nya kita beli. Kita koleksi, ya toh. Nah, ketika orang krisis sudah mulai berakhir, harga naik nih, harga komoditas naik semua, harga mesin naik, kita udah siap. Kita udah siap lari. Nah, ketika krisis moneter yang kedua tahun 2004, perang Teluk, ya toh, itu sebelum perang Teluk, harga minyak kan at the lowest sampai 24 atau 26 US dollar per barel. Iya betul. Ya. Pada waktu itu orang tidak mau stok. Kita pada waktu itu stok plastik ya, sebanyak-banyaknya, jumbo bag sampai gudang kita penuh. Nah, ketika terjadi perang Januari 2004
Jadi invasi Amerika ke Irak, Irak, itu betul. harga minyak sepanjang tahun naik 1 sampai 158 US dollar per barrel. Nah, semua pabrik plastik pada tutup, tapi pada waktu kita sudah ready ya gudang Pak kita. ya. Oke. Kita tinggal jual-jualin aja. Demikian juga tahun 2013. Nah, 2008 sampai dengan 2013 itu terjadi subprime mortgage, kemudian dampaknya properti mengalami koreksi besar-besaran. Betul. Banyak orang jual properti, betul. Kita beli properti. 2013 properti ketika naik-naiknya kita diem aja. Kita nggak bergerak. Nah, kita coba wait and see saja. Nah, 2019 properti hancur-hancuran. Ya kita koleksi lagi. Jadi kalau Foxstar kita punya sistem yang namanya management by minority. Oke. Di mana ketika orang ke kanan kita ke kiri lah. Ketika orang berhenti kita maju, lari kencang. Ketika kita orang mundur kita maju. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya jangan ngikuti mayoritas. Karena mayoritas itu sebetulnya nggak tahu apa yang mereka lakukan kok. Betul. Kebanyakan cuma ikut-ikut aja ya Pak ya, kebanyakan. Buktinya 99% manusia di dunia ini kan hidupnya susah. Jadi kalau kita ikut mayoritas, ya pasti kita juga ikut susah. Ikut susah. Iya. Logika. Betul Pak. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi ternyata mengikuti sesuatu yang mainstream itu juga belum tentu baik ya Pak ya. Nah, lebih baik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya Pak ya, seperti itu. Betul. Oke, wah ini banyak sekali nih ya pelajaran yang kita dapatkan dari Pak Effendi di siang hari ini Pak. Oke Pak, yang terakhir Pak, mungkin kira-kira ada pesan Pak yang mungkin bisa disampaikan dari Pak Effendi untuk para audiens di Success Talk Total Quality Indonesia? Kalau saya boleh menyampaikan, ini dari pengalaman pribadi saya, ya toh, dan berhubungan dengan total quality. Saran saya cuma satu, jangan pernah takut untuk mencoba. Oke. Karena saya punya peribahasa yang saya pakai di dalam perusahaan kami, ya toh. Apa yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Walaupun itu menyakitkan untuk hari ini. Tapi itu adalah pelajaran yang akan kita bisa kita manfaatkan di masa yang akan datang. Betul. Tapi apa yang tidak kita lakukan atau kita takut untuk kita lakukan pada hari ini, itu nanti akan menjadi beban untuk kemudian hari. Ya, contohnya menyangkut total quality. Saya mengenal total quality ini sebagai perusahaan yang hebat kalau menurut saya, ya toh. Nah, dan ketika kami pertama kali berkenalan dengan total quality, ya toh, sebetulnya kami juga mungkin kalau normal kita juga ragu-ragu. Betul. Mana bisa sih kita ini cuma dengan motivasi, dengan ini itu aja mungkin bisa merubah mindset dari perusahaan, betul nggak? Tapi waktu itu kita punya keberanian untuk mencoba. Artinya kita coba, kita jalankan. Nah, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang dalam, yang matang ya istilahnya. Betul. Dan ternyata luar biasa. Banyak sekali apa yang kita pelajari dari total quality ini sebetulnya sangat relevan. Sangat relevan. Nah, saran saya untuk teman-teman sekalian, ya toh, saran saya jangan takut untuk mencoba apapun itu. Lebih baik kita mencoba dan gagal. Nah, paling enggak kita belajar supaya ke depan kita lebih pintar lagi kan. Betul. Lebih tahu lagi. Daripada kita menyesali. Iya. Jangan coba. Udah kita lakukan saja. Kalau sudah matang perhitungannya, lakukan saja. Nanti sambil jalan kan kita bisa berinovasi. Betul, Pak. Kira-kira kalau dari saya seperti itu sih, pengalaman aja. Oke ya, luar biasa ya. Jadi untuk para audiens yang ada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing ya, kalau kata Pak Effendi jangan pernah takut untuk mencoba ya, seperti itu. Dan ingat selalu ya bahwa dalam suatu krisis itu pasti ada kesempatan ya Pak ya, seperti itu ya. Betul. Ada cihui ya, seperti itu ya. Oke. Ada Weishen, ada bahaya. Ada Weishen, ada cihui. Ada kesempatan. Kita fokus ke kesempatan atau ke bahayanya, itu aja. Betul. Kalau saya pribadi, saya sarankan kita fokus ke opportunity, ke kesempatannya. Selalu ada.
Oke, ya luar biasa sekali ini Pak Effendi ya. Mungkin kalau untuk terkait dengan produk Safetyco Pak, ini mungkin juga ada yang penasaran ya. Kira-kira kita bisa memperoleh produk ini di mana ya Pak ya? Sebetulnya Safetyco ini kan baru mendapatkan izin edar atau BPOM kurang lebih tanggal 9 September yang lalu. 9 September, ya. Oke. Ya. Dan saat ini kami bisa diakses di online shop untuk sementara, ya, karena kita sedang menata distribusi kita dengan pihak Bredex, brand expert, ya, itu orang yang luar biasa. Jadi salah satu motor dari brand expert itu adalah Bapak Philip Gunawan, ya. Beliau adalah mantan CEO BOD dari satu perusahaan farmasi besar lah. Saya tidak menyebutkan namanya karena mungkin kurang baik ya. Tapi beliau adalah salah satu BOD dari salah satu perusahaan nasional besar dalam bidang farmasi. Dan beliau juga melihat opportunity maupun kelebihan yang ada di dalam Safetyco. Makanya beliau bersedia untuk menangani nasional distribusi Safetyco ini sendiri. Nah, jadi nanti Safetyco akan bisa didapatkan di banyak offline store juga seperti apotek. Tapi untuk saat ini available di online marketplace shop. Ya Pak ya, seperti itu marketplace. Ya. Mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan kita sudah bisa diakses di offline. Oke, nah tentu kehadirannya sangat ditunggu-tunggu ya Pak ya oleh para masyarakat ya. Satu produk yang sangat inovatif dan praktis serta khasiatnya juga luar biasa ya Pak ya, seperti itu. Dan satu pengalaman pribadi saya Bella, kalau saya gimana Pak? Saya 2 tahun selama pandemi ini, saya tidak pernah kena yang namanya Alpha, Delta, Omicron ya istilahnya. Karena memang saya ini believer. Jadi ketika kita melakukan uji klinis, sebelum melakukan uji klinis kan kita melakukan riset dong. Betul. Dan ketika kita melakukan riset, dan saya yakin, saya sendiri bukan cuman menyuruh orang lain untuk sebagai kelinci percobaan, tapi saya sendiri melakukan itu. Wow, luar biasa ini ya Pak ya, karena nggak jarang orang yang mau mencoba sendiri ya Pak ya, seperti karena itu. Saya percaya tentunya ini bukan nekat ya namanya, tapi kalkulat resiko yang kita kalkulasi lah istilahnya. Karena memang CPC literaturnya sudah cukup banyak, keamanannya sudah dijamin lah. Jadi karena itu saya berani untuk menggunakan sendiri sebagai uji klinis juga. Dan puji Tuhan, mulai dari tahun 2020 sampai hari ini saya sehat-sehat saja. Wow. Walaupun saya banyak sekali bergaul dengan orang-orang ya, mulai dari tentara lah, masyarakat, karyawan, semua lah. Saya tidak membatasi pergaulan. Iya, padahal Pak Effendi ini kan cukup sering bersosialisasi ya Pak ya, dan memang harus ya Pak ya untuk bersosialisasi dengan pihak-pihak tertentu ya Pak, seperti itu. Betul. Ya, jadi dicoba dulu sendiri ya Pak ya, setelah sudah tahu ya hasil riset-risetnya. Mungkin selama ini literaturnya ada, tapi mungkin belum ada yang memanfaatkan dengan baik ya Pak ya, seperti Betul, itu. Bukan literatur itu ada, tapi belum ada yang mengaplikasikan belum ke dalam diaplikasikan. antiseptik spray kan, maksudnya sebagai mouth spray. Betul. Dan kami yang pertama mungkin. Wow. Keren. Baik ya. Nah, ini nggak sabar ini ya. Nanti sebentar lagi produknya akan bisa kita dapatkan dengan mudah di pasaran. Seperti itu ya Pak Effendi ya. Siap. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Effendi atas waktunya yang telah diberikan di siang hari ini Pak. Semoga dengan adanya produk ini dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat ya akan pentingnya personal hygiene ya. Walaupun pandemi mungkin kita tidak tahu kapan akan selesai ya, tapi tetap terus menjaga protokol kesehatan. Ingat, masker saja tidak cukup ya. Jangan lupa pakai Safetyco. Seperti itu. Terima kasih Bella. Terima kasih banyak Pak Effendi. Iya, oke. Terima kasih.